Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Nurman, mahasiswa dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palopot. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi UAS yang telah diberikan oleh saya, oleh dosen pengampu Ibu Aziza, dengan mata kuliah Ekonomi Makro, di mana di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis indikator ekonomi Islam. Topiknya adalah perbandingan ekonomi makro Islam dan konvensional. Oke, pernahkah Anda bertanya apakah ada sistem ekonomi yang tidak hanya mengajarkan tentang pertumbuhan angka, tetapi juga keadilan dan kesejahteraan spiritual? Di tengah hiruk pikuk pasar global, dua raksasa pemikiran ekonomi berdiri berhadapan, ekonomi makro konvensional dan ekonomi makro Islam. Keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mencapai kemakmuran, namun dengan jalan dan indikator yang sangat berbeda. Dalam 5 menit ke depan, kita akan membedah indikator kunci yang memisahkan kedua sistem ini. Perbedaan mendasar terletak pada filosofi ekonomi konvensional itu sendiri yang berakar pada pemikiran neoklasik, di mana tujuan utama adalah utilitas maksimal, kepuasan individu, dan materi. Indikator keberhasilannya adalah angka-angka murni. Sebaliknya, ekonomi Islam berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan tujuan tertinggi adalah falah. Falah bukan sekedar kaya, tetapi kesejahteraan holistik yang mencakup kemakmuran dunia dan keselamatan akhirat. Ini berarti setiap aktivitas ekonomi harus terikat pada nilai moral dan etika. Mari kita melihat indikator makro yang paling populer, pendapatan nasional. Dalam konvensional, kita mengenal GDP atau GNV yang mengukur total nilai barang dan jasa yang diproduksi. Fokusnya adalah pada kuantitas output. Namun ekonomi Islam mengajukan konsep yang lebih luas. GNV Islam tidak hanya menghitung output materi, tetapi juga memasukkan faktor distribusi kekayaan dan keberkahan. Misalnya, transaksi yang melibatkan riba dan perjudian, meskipun menambah GDP, dianggap tidak berkah dan tidak dihitung sebagai kesejahteraan sejati dalam perspektif Islam. Selain itu, instrumen wajib seperti zakat menjadi indikator fiskal yang secara aktif mengurangi kesenjangan ekonomi, sebuah komponen yang tidak hanya dalam perhitungan GDP konvensional. Perbedaan paling mencolok ada pada instrumen kebijakan moneter. Ekonomi konvensional menggunakan suku bunga atau riba sebagai alat utama untuk mengendalikan inflasi dan pertumbuhan. Bunga adalah biaya modal yang pasti, terlepas dari untung atau rugi. Ekonomi Islam secara tegas melarang riba. Sebagai gantinya, sistem ini mengandalkan prinsip bagi hasil atau profit loss sharing (PLS). PLS mewajibkan risiko ditanggung bersama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Ini mendorong investasi pada sektor real yang produktif dan meminimalkan spekulasi. Zakat juga berfungsi sebagai instrumen fiskal yang secara otomatis menstabilkan ekonomi dengan mengalirkan dana dari yang kaya ke yang miskin. Jadi pada intinya, perbandingan antara ekonomi makro dan konvensional adalah perbandingan antara sistem yang berbasis nilai dan sistem yang berbasis sekuler. Konvensional fokus pada efisiensi dan pertumbuhan materi, sementara Islam fokus pada keadilan, distribusi, dan kesejahteraan holistik atau falah. Memahami indikator-indikator itu sangat penting untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Sistem mana yang lebih relevan untuk tantangan ekonomi global saat ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe untuk konten analisis ekonomi lainnya. Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.